Halo teman-teman, selamat datang di channel gue. Perkenalkan, nama gue Dirwan Permana. Ini video pertama gue ya teman-teman. Jadi gue pengen sharing sih, lebih tepatnya gue pengen sharing mengenai API testing gitu. Kalau misalkan di pembahasan nanti ada yang kayak menurut lo kurang pas gitu, tolong komen di kolom komentar ya, kita nanti diskusi gitu. Oke, kita langsung ke pembahasan ya teman-teman. API testing. Apa sih API itu? API adalah singkatan dari Application Programming Interface. API sendiri merupakan interface yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Dengan kata lain, peran API adalah sebagai perantara antar berbagai aplikasi yang berbeda, baik dalam satu platform yang sama ataupun lintas platform. Untuk membantu teman-teman memahaminya, ada sebuah perumpamaan yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan API. Misalkan ada seorang pelayan di restoran, tugas pelayan tersebut adalah menghubungkan tamu restoran dengan juru masak. Jadi tamu cukup memesan makanan sesuai daftar menu yang ada dan pelayan memberitahukannya ke juru masak. Nantinya, pelayan akan kembali ke tamu tadi dengan masakan yang sudah siap sesuai pesanan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Oke, next kita lanjut. Terus cara kerja API itu kayak gimana sih gitu kan? Cara kerjanya itu kayak ini, ada sebuah aplikasi yang mengakses API, dia melakukan request ke API. Kemudian API tersebut melakukan request lagi ke server. Setelah itu, server merespon ke API dan API mengembalikan respon tersebut ke ke aplikasi. Jadi si aplikasi ini merupakan si user, si tamu ini. Jadi si aplikasi ini adalah tamu. Terus si tamu ini kan minta melakukan pemesanan tuh ke si pelayan. Nah, si pelayan itu adalah API ya kan. Kemudian si pelayan tersebut melakukan request ke juru masak. Juru masaknya selesai memasak, terus memberikan makanan tersebut ke pelayan. Pelayannya memberikan respon kembali tuh ke customer, seperti itu. Oke, selanjutnya manfaat API itu sendiri apa sih gitu kan? Ada beberapa manfaat yang banyak banget sih dari API itu. Contohnya untuk memudahkan membangun aplikasi yang fungsional. Lebih mudah untuk membuat aplikasi yang fungsional dan kompleks tanpa perlu menambahkan data secara manual. Aplikasi yang dikembangkan akan memiliki fitur dari aplikasi tujuan. Kalau misalkan kita membangun aplikasi tanpa API, kita bakalan lebih repot gitu, lebih lama gitu. Waktunya gitu. Terus kemudian ada pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien. Dengan adanya API, Anda tidak perlu melakukan komunikasi langsung dengan aplikasi lain yang ingin dihubungkan. Cukup dengan komunikasi melalui API. Hal ini sangat membantu, terutama jika Anda ingin membangun aplikasi lintas platform dengan berbagai layanan sekaligus. Kemudian meringankan beban server, jadi server nggak terlalu berat gitu, jadi nggak cepat down. Dengan menggunakan API, Anda tidak perlu menyimpan semua data yang dibutuhkan server Anda sendiri. Cukup meminta API untuk mendapatkan data terbaru dari server aplikasi asal. Dengan kondisi ini, server Anda tidak akan terbebani. Pada akhirnya mengurangi resiko website tidak dapat diakses karena server down gitu. Terus contoh API itu sendiri apa sih gitu? Ada banyak banget API. Ini yang gue pengen sebutin 3 aja ya. Ada API Raja Ongkir, terus kemudian ada API Kantas, terus ada juga API Google Maps. Kalau misalkan kita tahu Gojek tuh, dia kan pakai API Google Maps juga tuh untuk memudahkan pencarian alamat seperti itu. Oke, selanjutnya REST API method gitu. Pada API ada beberapa metode yang harus kita ketahui. Ada metode GET. Metode GET digunakan untuk mengambil data dari server. Kemudian ada metode POST. Metode ini digunakan untuk membuat entitas baru.
bisa juga digunakan untuk mengirim data ke server. Contohnya seperti membuat register new user. Kemudian ada method put. Metode ini digunakan untuk mengupdate data pada server. Kemudian ada metode delete yang kita ketahui ya delete itu menghapus. Metode ini digunakan untuk menghapus data pada server. Oke, selanjutnya HTTP status code. Apa sih gitu? HTTP status adalah jawaban server website atas permintaan data oleh browser kita. Jawaban ini berbentuk kode 3 digit dan biasanya kita suka gak menyadari kalau proses pertukaran data berjalan dengan lancar gitu. Ada jadi ada banyak penjelasan gitu ya. Kalau misalkan HTTP status code 200 itu artinya sukses gitu. Oke. Nah, kemudian ada level 400 nih, ada dia tuh kayak bad request. Jadi permintaan kita tuh nggak sesuai, masih error gitu. Makanya kan kadang-kadang kita misalkan ada gangguan ketika browsing terus ada muncul HTTP 403 gitu, karena itu kan jadi ada sebuah masalah seperti itu. Terus tools API testing apa aja sih gitu kan? Ada Postman, Katalon, Jmeter, Assured, terus ada Cernity BDD, ada Karate. Terus gue pengen sharing juga mengenai web testing nanti setelah video ini ya teman-teman. Tapi untuk video ini gue sudahi dulu, nanti kita lanjut ke video berikutnya. Thank you.